Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setelahnya Allah mengatakan tentang perpindahan kiblat dari Baitul Muqaddas ke Baitullah Ka'bah. Terus Allah menyinggung bahwa orang-orang kafir, ahli kitab itu tahu bahwa Muhammad itu Rasul. Sehingga apa yang disebutkan, apa yang disampaikan terkait terutama masalah perpindahan kiblat tentu itu benar. Jadi perpindahan kiblat sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Bahwa Nabi akhir zaman itu kiblat ke Mekah, ke Ka'bah. Turun Ibrahim dan dia akan berkiblat sama dengan Ibrahim. Yani ke Ka'bah, bangunan numunanga bangun Ibrahim. Itu sudah ada diwasiatkan, dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Adapun ku orang-orang ahli kitab terutama mengerti ku ulama-ulama rahib-rahibna disumput ke padahal mereka mengenal betul Muhammad lebih dari mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebab hari Nabi ngomong langsung wahyu ti Allah yang tidak mungkin bohong. Tapi hari anaknya nama pan lahir ti pamajikan anunya lagi teh apa pamajikan besi pernah ngabonceng ka batur gitu kan. Eta udah disebutkan ku Abdullah bin Salam. Di antara Yahudi masuk Islam. Kami lebih mengenal Muhammad daripada anak-anak kami sendiri. Jadi masalah perpindahan kiblat itu adalah hak dari Allah sehingga geus teu kudu ragu insyaallah. Jangan ragu meskipun aya bulian ti dieu ti ditu. Orang-orang munafik ngomong Muhammad tidak konsisten gitu. Orang ahli kitab ngomong wah cenah agama sarua jeung kami. Dapat wahyu apa ngaranna teh berasal dari Allah gitu. Tapi kok kiblatna kali itu geus bener-bener ka dieu nuturkeun kami kalah kali itu. Jika orang-orang musyrik di Mekah, orang-orang kafir musyrikin, kafir Quraisy mengatakan, wah Muhammad itu katanya mengatakan agamanya benar. Terus sekarang adalah pindah Ka'bah ka dieu, berarti nyana sebenarnya lain eta lain perta agama sama jijieun nyana bae. Ingat ka kampung halaman anak. Meskipun ada keraguan-keraguan yang ingin ditimbulkan ke orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun musyrikin atau munafikin, ulah ragu sebab ieu kenyataan perpindahan kiblat itu adalah hak dari Allah. Terus Allah sebutkan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat wallahu a'lam bimuradi. Setiap umat manapun, umat Yahudi, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ya. Itu semua umat itu punya arah kiblat yang dia berpatokan kadinya. Dina salat, dina ibadah. Zaman Nabi Bani Yahudi, orang-orang Yahudi itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Orang Nasrani ke arah timur. Aya masing-masing. Wali jelma Islam, umat Muhammad itu adalah ke Ka'bah. Jadi Ka'bah boga identitas sendiri. Ka'bah eta menang Allah, meskipun yang benar saat ini adalah umat Muhammad. Artinya aya bahasa gitu teh, betapa beruntungna urang ya, nu dipilih ku Allah menjadi umat Muhammad lalu ikut kepada Kangjeng Nabi berkiblat ke Ka'bah salatna yang hareupeuna kadinya. Padahal saat eta loba jelema-jelema Yahudi, jelema-jelema Nasrani anu menghadap ke lain arah. Jadi yang bisa tak kalau ditewak si Muhammad bisa, tapi henteu. Justru sebagian orang-orang yang hanya orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah. Sebelum Muhammad datang dan sebelum ada perintah mengikuti Kangjeng Nabi, ya benar nyana kiblat kali itu benar gitu ya. Benar. Rasanya ka mana benar gitu. Ya masing-masing iya. Tapi begitu Kangjeng Nabi turun, diutus ku Allah, terus bawa syariat, nah eta harusnya begitu semua ikut ke situ. Tapi ternyata kan maka Allah menyebutkan masing-masing golongan umat punya arah kiblat yang dia menghadap ke arah itu. Artinya, jelema nu ngarep kiblat ka Mekah ka Ka'bah umat Kangjeng Nabi bisa nurut ka Kangjeng Nabi hanya ngarep ka Ka'bah yaitu dari Allah. Orang-orang yang sudah tidak wahyi pun oleh Nabi supaya ilu, supaya ngarep ka Ka'bah, tapi umum ke eta gimana Allah. Itu iradat Allah, kudrat iradat Allah eta ku situ. Ya. Sehingga orang-orang yang terpilih ikut kepada Rasul eta sungguh sangat beruntung. Karena aya umat lain nu geus didakwahan ge teu daek ilu. Tetap berpatokan kepada kepercayaan mereka baik gitu.
Kamu jarang disebutkan geus teh bahwa sebenarnya mereka juga tahu Muhammad itu benar. Berarti apa yang diomongin Kanjeng Nabi kabeh benar. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi kenyataannya tidak akan ilu. Lebih berpatokan, berkeyakinan kepada kebiasaan dan keyakinan kumaina selama ini dipegang. Jadi setiap golongan punya arah. Maka arah masing-masing itu berbeda. Jeung nu bener mah adalah nu diarahkeun ku Allah ka Ka'bah yakni umat Kanjeng Nabi. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah dalam melaksanakan kebaikan. Kebaikan naon dia maksudna taat ke Allah. Kurang lebih bahasa gitu untuk lebih menekankan kan iya kan adalah pertama kali adanya penghapusan hukum di agama. Pertama kali ada penghapusan hukum, revisi lah. Pertama kali ada revisi hukum dalam agama adalah masalah kiblat. Nutarina ka Baitul Maqdis jadi ka Baitullah. Itu awal. Maka pasti karena awal terjadi jelema teh bingung. Yang imannya belum kuat wah bahaya eta. Maka tujuannya jika Allah diharapkan guys untuk menguji seberapa loyalitas kalian kepada agama, kepada Muhammad dan kepada Allah dan Rasul. Maka bersegeralah dalam melaksanakan kebaikan. Khususnya di masalah eta menerima pemindahan kiblatnya. Umumnya ya di masalah ketaatan ke Allah banyak. Jadi pagera-gera terutama kaitan dengan sholat atau karena sholat. Maka Islam mengatakan di antara hal yang paling baik as-sholat fi awwali waqtiha. Sholat awal waktu utama tadi disebutkan. Dalam umumnya ketaatan ya segala ketaatan. Pun bisa orang pengharapan. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Lain pambung-bung maka dimakruhkeun mun aya barisan kosong dihareup urang babasilakeun batur ayo ka hareup sia nu ka hareup ulah nitah batur. At-ta'sir fil ibadah makruh. Lebih mengedepankan orang lain dalam hal ibadah itu makruh. Geus isi kurang. Mun urang bumi langsung nitah batur. Justru urang kudu kadinya. Kenapa harus lebih buru-buru bergerak cepat ya. Berlomba-lomba namanya. Dalam melaksanakan kebaikan, buru-buru kepada ketaatan. Secara umumnya ketaatan ke Allah nanti teman. Begitu ada kesempatan, urang pangtiheulana. Ulah pangbumbung. Kalau mengatakan pangbumbung kan. Umumnya harus lebih buru-buru. Kecuali ada hal-hal yang terkait macam dina sholat Jumat, imam jangan buru-buru. Imam sudah terakhir. Lempangan. Untuk apa itu? Untuk memberikan kelebihan, keutamaan buat makmum. Karena keutamaan nungguin imam, eta ge pahala. Namun imam kan geus heula, lohor jam 12, jam 11 imam geus datang. Atau karunya makmum teu meunang pahala lebih. Gitu. Karena ada pahala nungguin imam juga berpahala. Gara-gara ke masjid datang kadinya terus nungguin imam jadi supaya makmum teh boga keutamaan dalam sisi eta nya. Eta mah lain deui tah mah. Eta mah aturan khusus gitu loh. Macam kos kitu mah. Dina salat naon bae, namun imam mah eta sunahna pandari. Kenapa gitu? Supaya makmum punya keutamaan pahala nungguin imam datang. Ya makmumna deui boloon. Nya kan imamna. Bisa datang karaknya lempang. Iya. Kalau panggung rata-rata. Mungkin lah. Dengar aja ya, kalian can. Itu gerakannya apa? Nungguinnya doang meskipun sekedarnya lah cicing eta geus pahala deui. Ya. Pahala gede deui eta. Kudu hese-hese. Yang pahala loba. Nungguan imam geus pahala. Ulah ditungguan ku imam. Yang jamaah mana imam geus. Can datang ka dia bae. Kacau. Jadi kos kitu mah tah. Lain deui tah mah. Atau nungguan guru hidup ngaji. Eta pahala. Maka orang terkena kebal ngajar memang yang pahala. Iya mah tetep bae kan. Geus diberi kesempatan ya. Iya. Geus diberi kesempatan ge. Ame nungguan, menang pahala pun gede eta nungguan ge.
Kata bae kapilan dia pandai. Untuk jelema yo datang ka pengajian atau sholat Jumat lah, sholat Jumat. Pahala makin pagi gede pahala. Hiji tak makin pagi makin gede. Akhirnya tambahan karena nungguan imam. Itu. Ya jangan mau sholat imam jangan datang kan. Ya. Jadi kita berangkat isu-isu itu pahala buat maka disebutkan. Bukan hanya sekedar lebih pagi tapi juga dia nungguin imam. Kategori. Karena mau waktu Jumatan dimulai ya iman can ayam imam. Itu pahala tersendiri di luar pahala berjamaah. Paling biasanya si imam memang guru telat, maksudnya guru telat udah telat makmum. Nah, dengar kesempatan, ya. Dengar kesempatan. Memang dalam agama disunahkan kos gitu dan nafiki. Imam, imam, Jumatan jam 9 selempang. Imam siapa? Agak terlalu mana? Lumayan ya. Gara-gara siang guys ayat. Jadi tempat tinggal nungguan waktu sholat doang, karena lain nungguan imam kan. Ya imam guys ayat. Tapi kalau imam belum datang dan waktu sholat memang belum ada, belum datang. Dua itu nungguan, yang nungguan datang waktu sholat, yang nungguan imam. Bersegeralah dalam kebaikan, ketaatan ke Allah, pangheulana. Berlomba-lomba ya bisa pangheulana, bisa panggedena, ya kan. Macam-macam lah, mau lebih gitu dari orang. Bisa pang khusukna sholat, bisa pang manfaatna. Pokoknya lebih berlomba-lomba ya, bukan sekedar lebih dulu gitu. Bisa lebih besar, bisa lebih baik ya. Bisa lebih dibutuhkan, maka banyak macamnya. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Sebab dimanapun kalian ada, Allah akan mendatangkan, mengumpulkan kalian semuanya. Di mana baiknya jelema keur aya di mana begitu salat kumpul kabeh salatnya hadap ka Ka'bah. Kumpulkan ku. Atau maksudnya ieu cek ulama poe kiamat. Mau kemana, mau ikut enggak kepada Nabi. Enggak jangan harap Ka'bah kos kanjeng Nabi, endek henteu, endek nurut, endek ngalawan, wayah kiamat dikumpulkeun ku kabeh ka Allah. Kayak dibalas sesuai dengan amal-amal. Enggak akan ada yang terlewat. Itu maksud ulama. Sebagian ulama tafsirna ke situ. Dimanapun kalian berada, kumpulkan ya Allah. Dalam sholat kehidupan dunia, di mana jelema aya kumpul yang harap ka Ka'bah. Meskipun tidak dalam satu waktu, tetapi dalam satu Ka'bah, satu kiblat, satu arah. Atau kayak punya kiamat maksudnya. Gimana baiknya jelema kumpul kalau dikumpulkan pada kiamat. Menugaskan ke dibalas dengan sesuai dengan amal perbuatannya. Anu nurut yang harap ka kiblat yang ka kanjeng Nabi nurut atau dibalas. Anu ngalawan, kalah ngabuli misalkan atuh dibalas ke. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Kawasa karena ngumpulkan jelema ku situ. Karena pada kiamat kabeh kumpul, nu taat nu henteu di reuni akbar. Di zaman Nabi Adam, kumpulkan kabeh kok dibalas sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Dan bagi itu bagi Allah gampang. Allah kawasa karena nukos gitu.